Resor Solok Selatan. Pelaku penembakan diketahui adalah seorang oknum perwira pertama polisi, yaitu Ajun Komisaris Polisi Dadang Iskandar yang menjabat sebagai Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan. Korbannya adalah rekan atau juniornya sendiri, AKP Rianto Ulil Ansar, yang menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan. Pelaku menembak dari jarak dekat yang mengakibatkan hilangnya nyawa polisi berusia 34 tahun tersebut. Bagi kami ini berita duga yang sangat mendalam. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan. Diduga melakukan tembakan. Diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban yang akhirnya korban meninggal dunia. Kejadian bermula ketika Satuan Reskrim Polres Solok Selatan melakukan penyelidikan dan menangkap terduga pelaku tambang ilegal. Saat menuju Mapolres, Ulil mendapat telepon dari Dadang yang mengkonfirmasi soal penangkapan tersebut. Setelah tiba di Polres, penyidik langsung memeriksa terduga pelaku di ruang Reskrim Polres Solok Selatan. Bersamaan dengan itu, Dadang mendatangi Ulil di halaman parkir Polres Solok Selatan dekat ruang identifikasi reskrim. Tak lama kemudian, terdengar suara letusan tembakan senjata api yang lantas membuat sejumlah personil Polres Solok Selatan pun langsung berhamburan keluar. Mereka menemukan Kasat Reskrim AKP Rianto sudah terkapar dengan luka tembak di bagian kepala. Sementara Dadang terlihat kabur menggunakan mobil dinasnya. Rupanya, aksi brutalnya berlanjut ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang hanya berjarak 20 meter dari lokasi penembakan. Dia kembali melepaskan beberapa tembakan ke rumah pimpinannya itu. Beruntung, tembakan membabi buta itu tak memakan korban. AKP Rianto Ulil sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Namun naas, nyawanya tak tertolong karena peluru menembus pelipis kanan dan menembus ke kepala bagian belakang. Saya udah menyerah. Ayo makan kamu. Tak lama setelah kabur, Dadang Iskandar pun akhirnya menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan langsung dilakukan penahanan. Baik-baik. Keluarkan yang apa? Yang hidup keluarkan. Hidup keluarkan dulu. Hidup keluarkan ya. Hidup keluarkan dulu. Perempuan masih. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti atas kasus ini. Di antaranya, 2 butir selongsong peluru kaliber 9 mm jenis senjata api pendek pistol HS nomor 260139 di samping ruangan identifikasi Satreskrim. Dan 7 butir selongsong peluru berkaliber sama di depan rumah dinas Kapolres. Polisi juga langsung menetapkan Dadang Iskandar sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal berlapis, yakni pembunuhan hingga pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338 dan lebih subsidiar lagi ke 351 ayat 2. Namun demikian tetap pemeriksaan masih tetap berlanjut dan akan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap ahli lainnya untuk memperkuat pembuktian terhadap peristiwa. Selain ancaman hukuman pidana terberat, AKP Dadang Iskandar yang tak lama lagi masuk masa pensiun juga dikenakan sanksi lain, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri.
Aksi sadis oknum polisi tembak polisi ini sontak menjadi sorotan. Lantas apa yang menjadi motif pelaku menembak juniornya tersebut? Kapolda Sumatera Barat mengungkapkan penembakan itu diduga terkait dengan tindakan AKP Rianto Ulil yang sedang mengusut kasus tambang tanpa izin atau ilegal di wilayah tersebut. Korban bersama jajarannya di Satuan Reskrim Polres Solok Selatan diketahui telah beberapa kali melakukan penindakan tegas pada pelaku kejahatan penambangan ilegal. Berita yang kami sampaikan ini adalah A1 karena kami sudah mendalami sebelum peristiwa ini terjadi. Salah satu Polres sedang melakukan penegakan hukum terhadap pekerjaan tambang yang diduga ilegal. Jenisnya adalah penambangan sirtu atau galian C. Kita sebut galian C di wilayah Solok Selatan, di wilayah hukum Polres Solok Selatan, yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin. Rupanya, tindakan AKP Rianto Ulil membereskan aksi tambang ilegal diduga telah mengusik pelaku hingga nekat menghabisi nyawa korban dengan tangannya sendiri. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak-Op itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Penembakan sesama anggota di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat adalah sebuah insiden tragis mengguncang institusi Polri. Upaya mengungkap sisi gelap dari persoalan tambang ilegal yang selama ini menjadi momok di daerah tersebut rupanya bukan sekedar kriminalitas biasa, melainkan cerminan dari konflik kepentingan yang kompleks dan melukai kepercayaan publik. AKP Rianto Ulil, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, dikenal sebagai sosok yang tak kenal lelah dalam memberantas praktik tambang ilegal di wilayah hukumnya. Tewas ditembak oleh rekan sejawatnya AKP Dadang Iskandar. Lantas, bagaimana kasus yang telah diungkap AKP Rianto Ulil? Apakah akan terus berlanjut? Karena apa? 2 orang yang kita tangkap, yang ditangkap oleh korban itu juga akan kita lanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku, karena yang bersangkutan sudah menjadi tersangka dan sudah ditetapkan tersangka, dan sebentar lagi juga pastinya penahanan kita lakukan, barang bukti akan kita tetapkan sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup, karena kita tegaskan bahwa yang ilegal itu terbukti dengan bukti permulaan yang cukup yang akan kita proses tuntas. Selama bertugas, AKP Rianto Ulil memang intens melakukan razia terhadap aktivitas tambang ilegal yang marak terjadi di Solok Selatan. Komitmennya dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di sektor pertambangan, seperti penyegelan tambang ilegal ini yang dilakukan AKP Rianto Ulil sekitar 1 bulan lalu. Namun ternyata di sisi lain, tindakan tegas itu juga membuatnya menjadi target ancaman dari para pelaku tambang ilegal. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan bahwa kasus penembakan sesama anggota Polri ini akan diusut tuntas. Tidak ada toleransi terhadap tindakan indisipliner yang merugikan institusi Polri. Terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas, saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi,
agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Sementara itu, Komisi 3 DPR telah menggelar rapat bersama dengan Polda Sumatera Barat dalam rangka pengusutan kasus penembakan perwira polisi Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar oleh AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni meminta Kapolda Sumatera Barat untuk menutup seluruh aktivitas tambang ilegal di Sumatera Barat. Untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda, dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran, Pak. Ini momentum di mana Bapak nggak main-main, Bapak ini lurus-lurus aja. Dan kita berharap semua yang terkait dengan apa yang terjadi di Solok Selatan kiranya menjadi diperiksa agar terang benderang apa yang terjadi. Kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan ini menjadi sebuah peringatan keras bagi kita semua. Ini adalah momentum bagi pemerintah, Polri, dan seluruh komponen yang ada untuk bersatu padu memberantas praktik tambang ilegal dan menegakkan hukum secara adil. Jika tidak, tak menutup kemungkinan tragedi serupa bisa saja akan terulang. Suasana haru menyelimuti rumah duka mendiang AKP Rianto Ulil Ansar. Sejumlah keluarga hingga rekan sesama perwira polisi terus berdatangan untuk melayat dan mengantarkan mendiang ke tempat peristirahatannya yang terakhir. AKP Ulil dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Makassar, Sulawesi Selatan. Duka mendalam pun dirasakan saat prosesi pemakaman Kasat Reskrim Polres Solok ini yang tewas ditembak oleh rekan kerjanya AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok saat menjalani tugas. Keluarga hingga kerabat tak dapat menahan kesedihan saat jenazah AKP Ulil dimasukkan ke liang lahat. AKP Ulil merupakan perwira polisi lulusan Akademi Polisi tahun 2012. Dikenal sebagai pribadi yang baik dan mudah bergaul, serta punya kepedulian yang tinggi dan penuh tanggung jawab dalam mengemban tugas. Lahir di Makassar pada 12 Agustus 1990, anak kedua dari 3 bersaudara yang merupakan laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Di usianya yang baru menginjak 34 tahun, mantan Kasat Narkoba Polres Magelang ini berencana akan menikahi pujaan hatinya yang juga merupakan anggota polisi. Tahun 2025 telah disiapkan oleh mendiang AKP Ulil dan kekasihnya untuk naik ke pelaminan tepat di saat kenaikan pangkatnya menjadi komisaris polisi. Namun, apa yang sudah direncanakan menjadi buyar akibat tindakan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar, yakni membunuh dengan cara yang sangat keji. Almarhum ini masih lajang atau Iya, masih lajang. rencana mau menikah juga atau bagaimana? Ya, begitulah. Rencana Ya, kita belum tahu, tapi kan
mungkin ada yang berencana, ada yang datang calonnya dari Jakarta. Menjalani tugas sebagai anggota kepolisian dirasakan oleh AKP Ulil sebagai pekerjaan yang sangat berat. Menjadi anggota polisi ternyata tidak semulus jabatan yang diraihnya. AKP Rianto Ulil Ansar merasa banyak tekanan yang didapat, apalagi saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Kepada sang ibu, Christina Yun Abu Bakar, mendiang menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari kepolisian beberapa bulan lalu. Almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang, semua kesatuan taat beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang beresikonya itu dia. Cuma pesan waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya dia berat. Dia punya mau berhenti dari itu dia bisa mamanya dia bilang boleh tidak saya itu, tapi mamanya bilang kuat karena ya itu menurut kesaksian mamanya. Bagaikan tersambar petir di siang hari. Itulah yang dirasakan ibunda dari mendiang AKP Ulil saat mendengar anak laki-laki satu-satunya telah pergi dengan cara yang sangat tragis. Pihak keluarga berharap agar pembunuh anak kesayangannya ini bisa dihukum secara setimpal dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Mapolres Solok Selatan adalah pengabdian terakhir bagi AKP Rianto Ulil Ansar sebagai anggota polisi. Di tempat ini juga pria asal Makassar ini menghembuskan nafas terakhirnya. Apresiasi penghargaan kenaikan pangkat luar biasa kepada almarhum yang meninggal saat menjalankan tugas pun diberikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selamat jalan, Komisaris Polisi Anumerta Rianto Ulil Ansar. Pengabdianmu terhadap institusi Polri akan terus dikenang sampai kapanpun.